Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya akan membuat tutorial singkat tentang pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, yang mana sejatinya materi ini harus kami bawakan pada saat pelatihan 3 hari bersama Guru Duta Canva Inovasi Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Tuban. Namun qadarullah, karena beberapa hal kami tidak bisa melanjutkan, sehingga kami coba fasilitasi dengan mengganti membuat tutorial seperti yang akan kami sajikan berikut ini. Baik, Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya untuk mensepil ya multimedia pembelajaran yang nanti akan kita buat bersama-sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di halaman pembuka, halaman pertama ada judul, kemudian ketika diklik start muncul sebuah slide menu yang nanti peserta didik dapat memilih salah satu sesuai dengan kebutuhan atau bagian-bagian mana yang akan mereka pelajari terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa bagian yang mungkin bisa kita tambahkan ya. Nah, ini untuk materi terdapat bisa kita setting untuk ada beberapa pilihan gitu ya, yang ketika diklik maka masing-masing juga akan mengarah ke pelajaran yang tertentu. Nah, seperti ini. Kemudian juga kita bisa menambahkan video atau kuis gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Juga bisa kita tambahkan UMAN ya, atau mungkin dengan istilah yang lain. Ini kebetulan saya pakai Wordwall ya. Nah, begini seterusnya. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu media pembelajaran interaktif yang nanti akan kita buat bersama-sama, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peserta didik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Baik, Bapak Ibu, langkah pertama seperti biasa kita bisa membuka tab baru yaitu canva.com. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan pastikan Bapak Ibu sudah login menggunakan akun Belajar ID sehingga kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang premium atau yang pro gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa membuat klik desain ini, kemudian pilih yang presentasi pendidikan. Nah, karena kita tadi akan membuat sebuah MPI dengan judul Buta Terbahaya, yaitu tentang bumi atau lingkungan, maka kita bisa searching di sini ya. Ini disediakan template yang sangat banyak sekali sehingga kita akan jadi tambah bingung gitu ya saking banyaknya. Nah, maka kita bisa coba cari di sini bumi kita terancam bahaya. Nah, kita akan coba apakah ada kira-kira template yang sesuai. Nah, ini bisa ya, atau kalau seperti yang saya pakai tadi, saya pakai ini. Nah, kalau sudah ketemu dengan template yang sudah cocok, maka bisa kita klik. Nah, lalu Bapak Ibu bisa memilih per slide gitu ya untuk dipakai, atau
terapkan seluruh halaman template sehingga akan kepakai di sini semua, gitu ya. Biasanya saya selalu terapkan seluruh ini, kemudian yang mau kita pakai yang tidak nanti tinggal kita delete, seperti itu ya. Tapi kondisional, Bapak Ibu pilih yang mana. Nah, langkah pertama berikutnya kita akan membuat sebuah cover ya, halaman paling depan, dan ini tentunya menyesuaikan ya, karena judulnya cukup ngeri gitu ya, maka saya akan pilih template yang ini ya. Untuk sebagai cover kita tarik, kita taruh depan seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menuliskan judulnya Buta Terbahaya. Nah, seperti ini. Ini kalau tidak dipakai boleh di delete atau dipindahkan dulu. Nah, ini tadi Buta Terbahaya itu kepanjangannya bumi kita terancam bahaya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita bisa atur, sesuaikan supaya covernya ini menjadi menarik. Jadi ini kita besarkan ya, kita buat 100. Kalau kurang besar atau fontnya kurang cocok, maka Bapak Ibu bisa pilih, caranya cukup diklik seperti ini, lalu di sini pilih font yang sesuai. Nah, sementara saya akan pakai yang sudah ada dulu. Kemudian supaya lebih terbaca, Bapak Ibu bisa memberikan efek di sini ya, diklik efek, kemudian pilih yang kerangka ini ya, ada layoutnya gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini supaya sama dengan yang atas, kita tengah ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah bisa ditambah logo ya Bapak Ibu, seperti yang saya buat di sini. Logo sekolah saya, caranya kita tambahkan, karena itu filenya di laptop gitu ya, maka kita klik unggah di belah kiri, lalu pilih unggah file gitu ya. Kalau di sini belum ada, pilih unggah file, lalu pilih file mana yang Bapak Ibu akan unggah. Nah, lalu klik open. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik, lalu kita tempatkan di mana yang akan kita pakai, kita taruh logo ini. Nah, misalkan di sini gitu ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan coba menambahkan tombol start ya, tombol start, supaya nanti dari halaman cover ini peserta didik dapat masuk ke halaman menu. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa klik elemen di belah kiri ini, kemudian kita tuliskan start ya. Kita pilih yang grafis supaya lebih banyak dan lebih bagus ya. Kita sesuaikan, Bapak Ibu mau pilih yang mana gitu ya. Kita tambah dengan ini ya, kita cari yang kayu. Nah, mungkin yang ini ya Bapak Ibu. Kalau saya tadi pakai yang ini, start nanti taruh di sini ya supaya bagus, maka ini bisa kita kasih papan kayu gitu ya, untuk sebagai penyangga. Nah, misalkan saya pilih ini. Nah, nanti ditaruh di sini, kita atur, disesuaikan. Ini kita bisa geser. Nah, kalau numpuk begini Bapak Ibu, posisinya bisa kita mundurkan, nah sehingga tombol startnya berada di depan. Oke, kita sesuaikan. Nah, kira-kira di sini. Nah, jadi nanti ini bisa kita aktifkan sebagai tombol, ketika diklik maka akan menuju ke halaman menu. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, halaman cover ini supaya lebih hidup bisa juga kita tambahkan misalkan ada hewan gitu ya, hewan animasi. Jadi ada hewan yang bergerak sehingga tampak nanti ini hidup gitu ya, misalkan yang ini. Oke, kita sesuaikan proporsinya supaya lebih nampak real gitu ya. Oh ya, Bapak Ibu, bisa juga kita menambahkan margin ya, garis tepi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti supaya desain kita tidak lebih rapi dan juga lebih aman gitu ya, sehingga tidak ada bagian yang terpotong dan tidak terlihat ketika di tampilan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu juga bisa, ini sebenarnya sudah jadi ya covernya. Bapak Ibu bisa melihat ini sudah cukup bagus. Nah, ini tadi bisa ditambahi juga. Kita bisa ngambil font atau tulisan dari sini. Kemudian kita tambahkan ini mata pelajaran IPAS kelas 6, IPAS fase C ya, IPAS fase C kelas 6, misalkan begini ya, supaya lebih jelas peruntukannya gitu ya. Oke, halaman cover sudah jadi Bapak Ibu. Kita bisa, nanti Bapak Ibu bisa lebih mempermanis ketika membuat dan lebih menarik. Bisa juga ditambah dengan watermark seperti ini Bapak Ibu. Punya saya yang di bawah ini, nanti bisa diberi watermark seperti ini untuk di semua slide ya, misalkan begini. Tapi bisa dibuat di akhir nanti ya, di akhir setelah selesai semua bisa kita berikan watermark kita gitu ya. Oke, nah kalau kalau halaman cover sudah jadi, maka berikutnya kita akan membuat halaman menu. Nah, halaman menu sepertinya ini sudah backgroundnya sudah cukup sesuai gitu ya untuk kita pakai. Tapi ada beberapa bagian yang sekiranya nanti tidak Bapak Ibu perlukan, bisa di delete seperti ini. Nah, oke. Di sini nanti kita akan membuat halaman menu atau homepage ya. Jadi setelah nanti dari sini diklik start, maka akan mengarah ke halaman menu. Nah, tampilannya seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Ada tulisan menu. Kita coba cari lagi papan kayu ya, supaya selaras ya, papan kayu, temanya selaras ya, papan kayu. Mungkin yang menggantung ya, kita cari yang menggantung, bisa pakai ini, terlalu besar atau enggak? Nampaknya enggak selaras, bisa kita coba yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu banyak sekali kita disiapkan ya, mana yang sesuai. Oke, kita pakai ini aja. Nah, misalkan kita sudah dapat ini, kita taruh di sini. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan ya, mau pakai yang mana gitu ya. Nah, ini sudah di tengah. Kemudian ini aja yang kita pakai untuk tulisan menu ya, kita tengahkan, lalu kita geser taruh di sini. Nah, karena ini tulisannya hitam mungkin tidak terlalu terbaca, maka bisa kita tambah efek atau bisa juga diganti warnanya. Kalau Bapak Ibu mau mengganti warnanya pakai yang ini bisa ya, supaya kontras mungkin jadi putih ya tadi. Terus efeknya ini diganti, mungkin ganti hitam atau ganti biru. Nah, seperti itu.
tapi saya di sini pakai yang ini aja. Nah, ini tombol menu, yang ini kita hapus dulu, ini kita hapus karena tidak dipakai. Kemudian nanti Bapak Ibu yang selalu ada di setiap halaman itu ada watermark ini sama logo. Ini bisa kita copy pada setiap page, setiap halaman, tapi di akhir saja tidak apa-apa gitu ya. Oke, kita buat tombol menu. Ini juga pakai papan kayu lagi. Kita coba pakai yang mana ya? Kita hari ini Bapak Ibu, karena saking banyaknya kita jadi bingung juga ini ya. Oke. Atau bisa kombinasi seperti ini Bapak Ibu. Caranya ini terus kita sambung dengan ini nanti. Oke, caranya begini. Kita pakai yang ini, kita hilangkan talinya, jadi seolah-olah tidak ditali tetapi ditanam ya, artinya ada penyangganya seperti ini. Nah, ini kita taruh belakang. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa akali seperti ini. Oke, tadi kalau Bapak Ibu membuat menunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, tapi ini minimal Bapak Ibu paling tidak ada 1, 2, 3, 4 ya, paling tidak ada 4. Kita buat, coba ini kita duplicate, kita bikin 5, kita bikin 5 saja nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan. Nah, kira-kira mau bikin berapa, silahkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di sekolahnya. Kalau sudah, ini kita lock dulu ya, yang ini kita kelompokkan, lalu kita sesuaikan supaya desainnya lebih bagus. Nah, seperti ini. Yang di sini bisa kita tutup juga supaya tidak terlalu kelihatan. Nah, ini tinggal Bapak Ibu nanti bisa merasakan kira-kira supaya ini tampilannya lebih terlihat bagus gitu ya. Silahkan disesuaikan. Nah, oke, kira-kira sudah seperti ini. Lalu berikutnya kita beri nama untuk masing-masing menu ya. Kita ambilkan saja tulisannya dari sini, kita kopikan. Yang pertama ada kompetensi ya, ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya, mungkin tujuan pembelajaran atau gitu ya, lebih spesifik, atau pakai juga kompetensi. Kemudian kalau diperlukan ada motivasi, ada ice breaking, kemudian ada materi, kemudian ada materi, terus ada kuis. Oke, kalau sudah kompetensi, kemudian ini misalkan motivasi ya, motivasi atau ice breaking aja, ice breaking. Lalu di sini ada materi, kemudian ini ada video. Mungkin Bapak Ibu punya video pembelajaran gitu ya, yang sesuai dengan materi. Kemudian yang di sini ada kuis ya, kuis atau nanti berupa latihan, silahkan disesuaikan ya. Baik, nah jadi pada halaman menu ini Bapak Ibu sudah menuliskan menu, kemudian ada beberapa item, juga bisa ditambah ya. Kebetulan kalau desain saya tambahi, saya taruh di sini ya. Jadi ada 2, yang pertama
Mode tanda tanya ini artinya petunjuk penggunaan media. Kemudian ada ini informasi, yaitu berisi tentang pengembang dan juga referensi pustaka. Nah, jadi kita tambah juga dengan itu ya. Nah, kita cari namanya tombol home ya, misalkan kita cari yang sesuai. Nah, supaya sama dengan yang sudah kita pakai, kita cari ini, kita kumpulkan. Nah, caranya begini, lihat semua, lalu yang kita butuhkan kita amankan dulu ya, atau Bapak Ibu bisa klik yang titik 3 ini, lalu pilih yang koleksi. Nah, jadi nanti kita akan butuh ini tombol home, kemudian kita akan butuh ini untuk informasi. Kita kumpulkan dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita butuh tombol back atau next ya, tombol back atau next. Nah, ini tombol back, kemudian tombol tombol back sama tombol next. Terus yang belum ada tombol informasi. Nah, kalau belum ada, kita bisa buat sendiri ya Bapak Ibu, tapi kita pakai ini, bisa kita copy. Nah, misalkan begini, karena tombol tanda tanyanya tidak ada, kita bisa pakai yang ini. Kita duplicate dulu ya, duplicate dulu, lalu kita cari di sini tanda tanya. Misalkan belum ada ya, tapi syukur-syukur kalau sudah ada, jadi nanti lebih mudah. Nah, misalkan kita pakai yang ini. Oke, nanti kita sesuaikan ya, ini agak kita besarkan. Nah, ini harus kita tutup dulu ya, kita tutup dulu, mungkin dengan lingkaran. Ini kita tutup dengan, coba lingkaran ini kita tutup, taruh di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Supaya warnanya sama, kita pilih yang ini, lalu tanda ini kita ambilkan dari sini. Oke, kira-kira seperti itu. Baru ini kita taruh di sini ya, kita sesuaikan ukurannya. Nah, karena ini tidak nampak, maka harus kita taruh posisinya dimajukan. Nah, seperti ini. Nah, supaya sama, maka kita ganti warnanya sama dengan yang ikonnya ini. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa yang ini silahkan di grup ya, di grouping, dikelompokkan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, supaya nanti tidak lupa ya, icon-icon ini kan besarnya harus sama. Nah, ini mumpung kita dalam satu frame, maka ini kita besarnya disamakan ya, besarnya disamakan. Enaknya kalau di Canva ada tandanya ini Bapak Ibu. Nah, oke, misalkan nanti besarnya akan segini. Nah, kalau ini dirasa terlalu besar, maka bisa dikecilkan langsung bersamaan seperti ini. Oke, kita cek dulu nanti. Oke, sudah cukup terlihat. Kalau kurang kecil bisa dikecilkan, kalau kurang besar bisa dibesarkan. Nah, sementara yang kita pakai di sini adalah yang ini dan yang icon i yang ini. Nah, jadi kita pakai dua ini dulu. Oke, yang ini kita biarkan dulu di sini, nanti akan kita pakai pada slide-slide berikutnya. Nah, kira-kira ini sudah jadi Bapak Ibu.
sama yang ini nanti kalau perlu ada logo dan juga watermark dari kita, tinggal kita copy kemudian kita paste pada semua halaman. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Atau pengen nambah dengan animasi ya, animasi caranya sama kayak yang pertama tadi. Supaya ini terlihat lebih hidup, maka bisa diberi, katakanlah tadi hewan sudah ya, mungkin bunga bergerak ya. Kita coba apakah ada yang bergerak yang kira-kira cocok dengan template-nya ini Bapak Ibu. Oke, mungkin ini ya. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa menyesuaikan apakah ditambahkan dengan bunga atau mungkin dengan kupu-kupu, dengan hewan yang sesuai seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa ditambah misalkan burung terbang. Oke, ini saja. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan supaya tampilan dari halaman menu ini bisa lebih terlihat hidup. Oke, misalkan di sini. Oke, silakan nanti Bapak Ibu bisa kreasikan. Nah, ini halaman menu sudah jadi. Nah, berikutnya kita akan membuat masing-masing halaman untuk tiap-tiap tombol. Jadi ini nanti merupakan sebuah tombol yang ketika diklik oleh peserta didik maka akan mengarah pada satu halaman tertentu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu analoginya. Saran saya, maaf tadi lupa ya, saran saya tiap halaman ini bisa dikasih nama ya. Caranya seperti ini, bisa diklik yang ini lalu diganti ini tadi, kasih nama aja cover ya, halaman depan. Lalu yang di sini ini halaman menu ya. Tujuannya untuk apa? Nanti supaya mudah ketika Bapak Ibu membuat hyperlinknya, membuat tautannya. Contohnya seperti ini. Jadi halaman cover ini nanti ketika peserta didik mengklik start ini ya, maka dia akan mengarah ke halaman menu. Nah, jadi yang ini diklik lalu maaf, yang ini ini tidak bisa Oke, yang ini diklik begini lalu klik tautan. Nah, silakan di sini kalau sudah ada nama halamannya maka akan mudah. Nah, jadi ketika diklik start maka akan diarahkan ke halaman menu. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi dari sini kalau diklik start, nah ini berubah ya, ikonnya berubah tangan, kemudian kita klik, nah dia akan masuk ke halaman menu. Nah, di halaman menu nanti juga begitu, ketika diklik kompetensi, nah ini belum bisa ya karena belum ditautkan, maka akan mengarah ke halaman kompetensi. Kalau diklik ice breaking juga demikian, materi, video, kuis juga demikian, termasuk ketika diklik icon 2 ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik, berikutnya kita akan membuat halaman kompetensi. Nah, kita pakai yang ini saja. Ini kita pakai sebagai halaman kompetensi ya, supaya sama, maka yang ini kita kopikan saja Bapak Ibu supaya ini nanti sama. Nah, ini kita ganti kompetensi, bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah maka isinya silahkan disesuaikan
Misalkan isinya halaman kompetensi itu ada CP dan TP. Nah, ini saya kopikan saja biar lebih cepat. Nah, Bapak Ibu bisa mengkreasikan ya nanti ya. Ini kalau tetap dipakai boleh, silahkan bisa diatur ya, karena nanti sepertinya terlalu besar. Kita coba dulu. Nah, misalkan seperti ini nanti di halaman kompetensi. Oke, kita anggap yang halaman kompetensi ini sudah cukup. Nah, ini tujuan pembelajarannya tidak begitu terlihat, kita sesuaikan. Oke, sudah. Nah, di sini nanti idealnya halaman kompetensi ketika diklik yang ini maka akan mengarah ke sini. Nah, ketika udah di sini maka harus ada tombol back atau home atau tombol berikutnya. Nah, saatnya yang ini kita pasang. Nah, yang ini berarti maaf, yang ini tombol home ini kita cut saja supaya lebih rapi nanti ya. Kita harus konsisten ya, seperti yang kemarin materi yang sudah saya sampaikan, harus konsisten. Kalau di atas maka terus di atas ini, kalau di tengah juga terus di sini, atau ada yang nyaman di kanan bawah silahkan, atau di kanan atas juga silahkan ya. Jadi analoginya ketika diklik yang kompetensi maka akan mengarah ke sini halaman ini, kemudian kalau klik yang home maka akan kembali ke sini. Nah, seperti itu. Misalkan Bapak Ibu mau ini juga ada tombol next gitu ya, maka boleh yang ini kita tambahkan di sini ya. Kalau dikasih tombol back sepertinya tidak perlu ya, karena sudah ada home. Home itu udah otomatis nanti masuk ke back, itu sama dengan home, jadi pilih salah satu saja. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba tautkan sekalian saja ya, supaya Bapak Ibu sudah ada gambaran. Nah, ini kita ganti dulu namanya halaman kompetensi. Oke, kita tautkan di sini itu nanti masuk ke halaman kompetensi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ini akan masuk, kalau home itu nanti kita akan kembali ke halaman menu. Oh, maaf, salah. Ke halaman menu. Nah, oke, kalau yang ini nanti masuk ke halaman berikutnya. Jadi halaman berikutnya nanti halaman ice breaking gitu ya. Misalkan kita pasang dulu ice breakingnya nanti. Nah, ini ada yang model S ya, kita geser. Ini kita kasih nama halaman ice breaking. Oke, kita aktifkan yang ini sekalian, akan lari ke ice breaking. Oke, kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba tampilkan. Nah, di sini terlihat ya bedanya. Kalau sudah ditautkan maka ikonnya akan berubah tangan ya, beda dengan yang ini karena ini belum ya. Kita coba masuk ke kompetensi. Nah, seperti ini. Kalau mau back maka ke home. Nah, kembali kompetensi. Kalau mau ke ice breaking atau menu berikutnya boleh kembali ke home, baru pilih menu, atau bisa langsung ke sini. Nah, cuman ini belum kita ganti gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita sudah bikin halaman kompetensi. Nah, sekarang kita bikin halaman untuk ice breaking. Nah, ini tidak wajib ya Bapak Ibu, boleh diberi, boleh tidak gitu ya, silahkan disesuaikan.
tapi sebaiknya ada ya, sebaiknya ada. Oke, sama dengan yang tadi caranya, kita copy dari sini saja. Ini menu ice breaking, kita ganti ice breaking. Kalau terlalu besar silahkan disesuaikan, senyampang masih ideal. Nah, ice breakingnya apa? Silahkan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan yang biasanya dilakukan di kelas gitu ya. Ini supaya cepat, saya kopikan saja dari sini ya Bapak Ibu. Saya kopikan dari sini saja, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Oke. Nah, sebenarnya ini dari video YouTube ya Bapak Ibu. Nah, enaknya kalau di Canva itu ini sudah terintegrasi. Saya tunjukkan caranya kalau mau mencari misalkan ice breaking ya. Misalkan ini saya belum nemu gitu ya. Maka bisa langsung pilih di aplikasi ini ya Bapak Ibu, lalu ketikkan YouTube. Nah, kalau sudah misalkan saya mau ice breakingnya ini dino kuning gitu ya, dino kuning. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nih mau yang mana. Nah, silahkan dipilih. Kalau sudah ketemu, misalkan ini dino kuning goyang, ada enggak ya? Oke. Nah, kalau sudah, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Nah, tinggal diklik ini, nanti sudah otomatis masuk. Nah, tinggal kita atur posisinya di mana, gitu ya. Tinggal kita atur posisinya di mana. Kita coba yang ini saya hapus dulu. Terus kita coba play. Masih muter ya jaringannya, sebentar. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi kalau di Canva mudah sekali, tidak perlu kita cari video, kemudian kita download, kemudian kita upload ya, tetapi bisa langsung, semuanya sudah terintegrasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa langsung kita manfaatkan. Nah, tapi saya mau pakai yang tadi aja ya, supaya lebih cepat. Saya pakai yang tadi, yang ini saya hapus. Nah, tapi ini belum ada tombolnya Bapak Ibu. Cara memberi tombolnya sama persis dengan yang kompetensi tadi. Jadi logikanya ketika ini diklik ice breaking, maka dia akan menuju ke halaman sini. Nah, berarti ini tautannya kita arahkan ke ice breaking. Nah, kemudian ini nanti kan setelah dari sini perlu ada tombol home atau ke back ya, home ke, kalau ini sudah bisa home, ke back, kemudian ke next. Nah, maka bisa diberi ini saja, kita kopikan. Nah, tapi bisa ditambahi tombol back. Nah, kita geser, yang back ini kita ambil, ukurannya kita samakan. Nah, kira-kira segini ya Bapak Ibu, kita bisa atur. Nah, supaya benar-benar rapi, bisa klik posisi ini lalu merapikan. Nah, sudah, ini insya Allah sudah lurus selurus-lurusnya. Nah, berikutnya tentu kita akan men-setting supaya tombol ini sudah ke menu, sudah betul ya. Yang ini nanti ke next. Nextnya ini harusnya ke sini, yaitu ke materi. Ya, misalkan nanti materinya ini ya, ini slide materi. Kita tulis materi. Ini slide 1 gitu ya, materi yang slide 1.
Oke, berarti kita ganti yang ini ya. Yang tadi ke ice breaking, sekarang kita ganti ke materi 1. Dah. Nah, yang ini belum ada nih. Nah, kita buat tautannya ke tadi ice breaking ke kompetensi. Oke, sudah. Kita coba. Nah, ini ice breaking. Kalau kita next ke materi, kalau kita dari sini ya, kalau dari menu ini kita coba ice breaking, kembali ke menu ice breaking, kalau back ke kompetensi, kalau next ke ice breaking, kalau ini ke menu. Oke, sudah aktif ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke slide materi. Nah, slide materi ya. Nanti caranya sama. Kalau di sini perlu watermark dan logo, silahkan tinggal dikopikan dari yang di sini tadi ya. Ya, ini. Oke. Untuk slide materi, karena ini materinya ada 3 ya, ada 3 subbab, maka di sini nanti saya akan membuat 3 subbab juga ya, 3 subbab juga. Jadi ada optionnya, option 1, option 2, option 3 gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan kira-kira materinya ada berapa, seperti itu ya. Oke, misalkan di sini tadi materi, kita beri namanya materi. Nah, karena ada 3 menu, kita harus buat 3 tombol. Nah, 3 tombol menu sama ya kayak tadi, kita klik elemen, lalu kita cari papan kayu ya. Usahakan yang sama ya Bapak Ibu, yang senada gitu ya, supaya ini aja kita pakai ini ya. Kita coba kita tempatkan yang ini, yang tidak dipakai kita hapus dulu. Misalkan di sini kita ubah jadi 3. Oke, ini nampaknya kalau ada rumah ini tidak begitu bagus, maka bisa kita delete. Nah, oke, misalkan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan ya, bisa didesain lebih bagus lagi. Ini saya percepat saja, kurang lebih seperti ini. Nah, caranya sama. Kita bisa membuat tulisan tadi misalkan ini topik A. Jadi ada 3 pilihan topik gitu ya. Ini nanti topik A, silahkan boleh diberi nama subbabnya sekalian, boleh, atau seperti ini boleh ya, yang penting peserta didik sudah paham gitu ya. Ini topik B, yang ini topik C. Oke, kira-kira begini. Nanti halaman pilihan materinya sama di sini, nanti berarti kita sudah pakai 3 tombol ini. Kita copy saja, kemudian jangan lupa yang ini sudah betul ya. Kalau yang ini backnya ke ice breaking, kita ganti, delete, lalu pilih yang ice breaking. Nah, kemudian yang di sini ke next itu ke topik A. Nah, ini kita ganti halamannya dengan topik A itu ya. Ini nanti kalau next berarti ke topik A. Oke, dah. Nah, sama di sini nanti kalau diklik yang topik A, maka akan mengarah ke sini, ke halaman topik A.
berarti juga kita tautkan ke topik A. Nah, misalkan yang topik B nanti di sini, ini bisa kita kasih nama sekalian, ini nanti topik B. Terus yang ini topik C-nya misalkan yang ini, ya supaya enggak terlalu ini ya, jadi hampir sama template-nya. Ini yang topik C. Oke, kita atur sekalian. Kalau A ini sudah, yang B ini kita tautkan ke topik B, yang C ini kita tautkan ke topik C. Oke, jadi kita coba ya Bapak Ibu ya. Dari sini ini nanti kalau materi maka dia akan lari ke sini. Kita akan cek ke kompetensi sudah, ke S-Breaking sudah, kita bisa next. Nah, ini kalau sudah ada icon tangan maka sudah aktif ya, tautannya udah aktif. Kalau topik A masuk ke sini, nah ini belum kita atur ya. Kalau masuk ke topik B, nah sudah. Kalau ke topik C, oke, sudah. Nah, jadi untuk membuat materinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi jangan lupa nanti seperti tadi ya, supaya ini lebih terlihat hidup, silahkan Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin hewan atau bunga atau tumbuhan yang bergerak ya, ada animasinya ya. Oke, nah sekarang saya akan mencontohkan satu saja membuat topik di topik A gitu ya. Misalkan ini tidak kepakai ya, nanti Bapak Ibu kalau mau pakai silahkan ya, tinggal diganti dengan kalau topik A itu saya di pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, kita bisa pakai ilmunya Bu Eka ya, kemarin memanfaatkan AI ya, kita memanfaatkan AI. Kita kasih judul dulu. Maaf yang ini ya. Kita copy ini topik A, misalkan judulnya pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, nanti silakan judulnya ini bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, supaya tulisannya lebih rapi ya. Jadi ini saya percepat saja, lingkungan kurang L, lingkungan. Oke, seperti yang dicontohkan Bu Eka, kita bisa pakai Canva asisten ya di tulisan ajaib ya. Tulisan ajaib. Nah, di sini. Di sini. Oke. Misalkan langsung seperti ini ya, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Langsung kita Ctrl Enter. Nah, udah dibuatkan, tinggal kita cek, kita validasi apakah ini sudah sesuai atau belum. Aktivitas manusia memiliki, oke, ini insya Allah sudah cukup ya. Nah, supaya ini tampilannya bagus, tidak, kalau seperti ini kan tidak terbaca ya, Bapak Ibu bisa tambahkan elemen ya, masih papan kayu ya, supaya temanya selaras gitu ya. Cuman kita coba cari yang sesuai
untuk jadi background dari tulisan ini sehingga lebih terbaca. Kita coba misalkan yang ini ya. Nah, kalau terlalu kaku boleh diganti ya Bapak Ibu. Kalau yang ini terlalu kaku maka boleh diganti. Nah, kira-kira caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau memang ini sudah cukup, mau pakai ini gitu ya, mau pakai ini, tapi ini kurang panjang gitu ya, kalau diginikan kan kepotong. Nah, maka caranya begini, ini kita copy jadi dua gini ya, yang ini kita potong ke sini ya, disesuaikan. Oke, ini ya sudah sama ya, lalu kita kelompokkan. Nah, karena tadi tulisannya dibaliknya, maka yang ini kita mundurkan. Nah, kira-kira seperti ini. Yang ini tadi judul ya, nanti Bapak Ibu bisa besarkan. Ya, misalkan ini dibesarkan. Nah, kira-kira seperti ini. Silahkan diatur supaya tampilannya lebih menarik. Ini kita bisa sesuaikan. Nah, misalkan seperti ini. Nanti bisa diberi gambar, ilustrasi, atau juga diberi video ya, video atau audio. Caranya sama, silahkan diklik di elemen, misalkan cari aktivitas manusia yang pengaruh aktivitas manusia, misalkan penebangan hutan. Insya Allah ada Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Tinggal nanti Bapak Ibu apakah pilih yang animasi atau yang foto atau video. Nah, nanti bisa Bapak Ibu permanis dengan gambar-gambar animasi yang tentunya ini akan membuat peserta didik menjadi lebih tertarik, lebih antusias untuk mempelajari materi ini. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti juga sama, misalkan ini udah fix gitu ya, Bapak Ibu tinggal kopikan yang ini, yang 3 ini selalu di bawah nanti ya untuk di materi ya. Nah, caranya jangan lupa Bapak Ibu, yang ini sudah fix ya, selalu kembali ke menu homepage yang ini. Kemudian yang diganti adalah yang ini. Ketika ini back, itu berarti yang halaman sebelumnya, berarti nanti diganti, ditautkan ke halaman 5 ya. Yang ini tadi di delete kemudian diganti ke halaman 5. Nah, kemudian yang di sini itu next, berarti kalau ini di posisi slide ke-6 maka digeser ke slide 7. Nah, karena ini slide topik A ini baru 1, nanti padahal ada slide berikutnya, ini Bapak Ibu tinggal copy ya, tinggal duplicate ya, sebanyak kira-kira nanti di topik A itu mau ada berapa slide. Nah, seperti itu ya. Misalkan di topik A nanti akan ada 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, maka yang di sini ini nanti next-nya itu ke slide 7. Ya, yang di sini kita hapus, kita geser ke slide ke-7. Nah, sama yang di sini nanti ke slide 6, ke slide 6, yang di sini ini ke slide 8. Nah, begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Semoga sudah bisa dipahami. Yang nanti seterusnya begitu, tinggal kita mengganti. Nah, kalau di sini berupa narasi, kemudian di sini nanti ada macam-macam aktivitas manusia ini, ada yang positif, ada yang negatif, bisa berupa animasi, bisa berupa audio video begitu ya.
Nah, sama juga nanti di topik B, topik C. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, caranya sama persis. Nah, sekarang saya akan mencoba ke materi ini tadi, sudah ya. Sekarang ke video. Nah, video ini Bapak Ibu bisa tempatkan, misalkan ini tadi ke topik B, ini topik C. Videonya kita taruh di sini ya. Misalkan ini nanti akan jadi slide video. Nah, kita ganti nama slide video, lalu kita kasih nama dulu supaya tidak lupa. Ini nanti video. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya video pembelajaran yang terkait materi yang sama dengan ini, yang sudah diupload di YouTube, maka Bapak Ibu bisa panggil ya. Caranya sama kayak tadi ya, klik aplikasi, lalu pilih, ketikkan saja YouTube. Nah, pilih yang ini gitu ya. Misalkan tadi aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pengaruh misalkan seperti ini. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya video pembelajaran, maka tinggal di searching judulnya, lalu tinggal diklik, misalkan ini gitu ya, tinggal diklik Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk. Nah, nanti supaya tampilannya bagus, boleh Bapak Ibu tambahi frame gitu ya. Ini burungnya supaya terlihat di depan. Nah, kemudian bisa ditambahkan animasi hewan yang bergerak. Nah, seperti ini, bisa langsung di play. Nanti bisa ditambah frame ya Bapak Ibu, ini ya, bisa ditambah background. Nah, jangan lupa nanti juga diberi navigasi. Kita bisa kopikan yang di sini ya. Navigasinya ini kita copy, taruh di video. Nah, jangan lupa ini nanti selalu diarahkan ke slide sebelumnya. Jadi misalkan ini dipakai gitu ya, maka bisa diarahkan ke slide sebelumnya, slide 12. Slide 12. Nah, pastikan udah dikasih nama ya. Kemudian ini ke slide 14. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita coba ya. Yang di sini, ini belum. Ini tadi ke video itu slide ke-13. Yang di sini kita buat tautannya ke slide 13 video. Oke, kita coba. Nah, sudah ya Bapak Ibu, sudah aktif. Ini ke slide berikutnya. Bentar. Nah, kalau ini ke back, ini nanti ke slide 12. Ini ke home, ini ke materi, topik A, ke materi, topik B. Ini tadi belum disetting ya. Oke, berarti sudah jadi. Kita sudah membuat, ini tinggal yang kuis. Nah, enaknya Bapak Ibu kalau di Canva itu kuisnya bisa langsung kita create di Canva juga. Nah, bagaimana caranya? Kita akan coba buat ya yang versi simple saja. Baik, Bapak Ibu, kita akan berikutnya akan membuat halaman kuis. Nah, kita pilih misalkan nanti pakai yang ini ya. Kita nanti pakai yang ini, kita hapus saja yang tidak terpakai.
Oke, ini biarkan. Nah, ini nanti akan jadi halaman quiz. Atau bisa Bapak Ibu seperti ini ya, di model seperti ini ya. Sama caranya, nanti silahkan tinggal di tambahkan elemen ya, papan kayu ya, papan kayu, kemudian tulisan seperti ini. Nah, yang ini tetap kita pakai ya. Ini boleh ada tombol back ya, ada tombol back, tombol home, tombol next ya, atau hanya tombol home dan next ya. Backnya mungkin kita setting memang anak-anak backnya hanya langsung ke home juga boleh ya, tergantung Bapak Ibu nanti kira-kira maunya seperti apa. Tapi jangan lupa ya, di setting kalau ada backnya ya, ini backnya ke mana ya, jadi sebelum ke kuis tadi ke video misalkan ya, jadi ini ke halaman 13, atau kalau tidak ada juga tidak apa-apa, tapi pastikan yang home ini tetap ada. Nah, kalau ke next ini berarti kita memulai ya, memulai kuis. Berarti misalkan nanti kita pakai yang di sini ya, ini nanti akan jadi halaman kuis yang berikutnya gitu ya, petunjuk. Jadi harus ada petunjuk, penjelasan bagaimana kuis ini bisa dimainkan. Jadi ini kita arahkan ke halaman, ini kita ganti petunjuk kuis. Oke, berarti yang ini ke halaman petunjuk kuis. Nah, di sini. Oke, kalau sudah bisa kita bergeser ke sini. Nah, ini juga sama ya, kita copy yang ini, kita taruh di sini. Nah, ini supaya tidak nutup, agak kita geser. Atau kita kecilkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini tadi berarti ke halaman 15. Yang ini ke berikutnya. Ini kita buat ini dulu ya, halaman kuisnya. Ke berikutnya berarti ke 17. Oke, nah di sini Bapak Ibu kita bisa membuat petunjuk kuisnya ya. Kita beri papan kayak tadi ya, papan kayu kayak tadi ya Bapak Ibu, papan kayu yang itu kita bisa membuat tulisan untuk petunjuk kuisnya. Nah, misalkan kita pakai yang ini tadi ya, kita pakai yang ini, kita mundurkan. Petunjuknya saya kopikan dari sini saja supaya tidak terlalu lama. Nah, misalkan dibuat seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya, kira-kira seperti apa. Misalkan seperti ini yang saya buat, ini disesuaikan. Oke, sudah seperti ini. Nah, di sini perlu kita sama kayak halaman pertama tadi, ada perlu tombol start ya, untuk anak-anak dapat memulai kuis ini. Nah, caranya juga sama, tapi sebisa mungkin tombolnya dibedakan dengan yang di awal tadi. Misalkan pakai yang ini nih. Nah, taruh sini saja enggak apa-apa, atau ditaruh sebelah tengah sini atau di pinggir sini, silahkan Bapak Ibu menyesuaikan. Nah,
logikanya peserta didik bisa memulai dari sini atau dari sini ya. Dari sini atau dari sini untuk memulai kuis ini. Nah, ini nanti akan diarahkan ke maaf ini tadi terlewat ya. Ini tadi. Nah, ini kuis pertama nanti di sini. Nah, maka ini juga harus dihidupkan tautannya ke halaman 17. Nah, ke sini. Ya. Ini kita ganti kuis 1. Oke, di sini ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah aktif ke kuis. Oh, ini harus diganti yang ini ke halaman 16. Oke, seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa membuat soalnya apakah dalam bentuk benar salah atau juga bisa dalam bentuk pilihan ganda. Oke, jadi kalau seperti yang saya buat ini soalnya modelnya benar salah. Nah, caranya bagaimana? Sama sebenarnya, kita kopikan saja, nanti kita akan pakai yang ini ya, backgroundnya yang ini untuk tempat soalnya ya, untuk tempat soalnya seperti ini. Kemudian yang ini tidak ada tombol ini, jadi adanya hanya home ya, adanya hanya home. Kemudian nanti kalau siswa benar maka dia bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Kalau salah, maka bisa kembali ke soal yang dikerjakan itu, dijawab sampai benar, kira-kira begitu. Oke, untuk yang soal pertama, saya kopikan saja ya Bapak Ibu dari sini. Nah, ini untuk soal pertama. Misalkan seperti ini ya, nanti silahkan diatur-atur, disesuaikan. Oke, misalkan begini ya. Kemudian karena ini model soalnya adalah benar salah, maka perlu diberi tombol ikon benar. Nah, misalkan pakai yang ini, ikon benarnya yang 3D ya, kita coba, semoga ada. Oke, yang ini ya, terlihat ya Bapak Ibu, agak timbul gitu ya, kita lihat. Oke, kemudian yang salah pakai ini. Oke, kemudian kita samakan ukurannya. Nah, kira-kira segitu ya, sudah cukup terlihat. Kalau kebesaran bisa dikecilkan lagi. Nah, kira-kira segini. Kita taruh di tengah. Oke, anak akan menjawab soal ini. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dampak dari aktivitas manusia yang merusak lingkungan, diantaranya bla 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 sampai sini. Nah, apakah ini siswa akan menjawab benar atau salah? Kalau benar, siswa akan mengklik yang ini. Kalau salah, akan mengklik yang ini. Nah, jadi nanti ketika siswa mengklik yang ini, kita buatkan halaman juga ya, halaman ketika siswa menjawab benar dan juga halaman ketika siswa menjawab salah ya. Ini kita hapus, ini nanti untuk jawaban benar, ini slide untuk jawaban benar. Terus nanti ada lagi slide untuk jawaban, maaf belum di copy ya. Nah, yang ini untuk jawaban salah. Nah, isinya seperti apa? Bapak Ibu bisa mengkreasikan apakah
nanti juga bisa audionya nanti ya, ini kita tadi belum bicara audio, nanti bisa ditambah audio. Datot, jawaban Anda benar gitu ya, atau datot, mohon maaf jawaban Anda masih salah. Nah, nanti bisa kita tambah. Baik, sekarang kita buat tulisannya dulu ya. Ini sama, kita beri papan kayu lagi, atau supaya cepat saya kopikan dari sini. Saya kopikan dari slide yang sebelumnya tadi, kita taruh di sini. Ini yang sekiranya tidak dipakai bisa dihapus supaya tidak terlalu ramai. Misalkan narasinya, selamat jawaban Anda benar gitu ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini kalau benar. Selamat, jawaban Anda benar. Kemudian ada petunjuk berikutnya. Silahkan lanjut ke soal berikutnya. Oke. Misalkan cukup seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti juga sama, kalau jawabannya salah, ini bisa tinggal diklik Ctrl C lalu di Ctrl V di sini. Ini nanti untuk slide yang jawaban salah. Nah, ikonnya bisa kita ganti. Kita ganti maaf, jawabanmu salah gitu ya. Karena salah, mungkin ini bisa diubah menjadi warna merah atau menyesuaikan ya Bapak Ibu, silahkan dikreasikan sendiri. Kalau salah maka dia harus mengulangi ya. Kalau benar dia bisa lanjut ke soal berikutnya, tapi kalau salah dia harus mengulangi. Nah, oke, baik. Jadi ada bedanya di sini Bapak Ibu. Kalau di jawaban benar maka ada tombol home. Home itu kembali ke halaman menu dan silahkan lanjut ke soal berikutnya. Berarti kita butuh tombol yang next ya. Jadi di sini kita butuh tombol next. Nah, home backnya enggak usah ya, backnya enggak usah. Kalau di sini karena ini salah maka ada tombol home, kemudian juga ada coba ulangi, berarti ke tombol back ya. Jadi backnya di sini. Kira-kira analoginya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba tautkan ya. Ini kita copy dulu untuk ditaruh nanti jadi soal kedua. Ini nanti soal kedua ya. Oke, jadi ini soal ke-1, ini nanti ke menu. Nah, ini kalau jawaban benar kita tautkan ke jawaban benar. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia jawab salah kita tautkan ke jawaban salah. Oke. Kemudian ini kita atur, kalau benar dia bisa lanjut ke soal berikutnya, berarti ke soal 2. Ke soal 2 itu halaman 21. Ini belum diganti ya namanya. Nah, kalau yang ini, kalau dia salah berarti harus mengulangi, berarti harus kembali ke page 18. Nah, seperti ini. Baik, kita coba ya. Oke, kita coba. Nah, kita mulai ya. Di sini anak-anak akan membaca dulu petunjuknya lalu memulai. Oh, ini tadi ada satu halaman yang belum terpakai, kelewatan. Kita coba lagi, ini ke
halaman 17. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus hati-hati ya, jadi nanti sebelum di share harus diuji coba apakah tombol-tombolnya itu sudah berjalan atau belum, gitu ya, supaya nanti jangan sampai ketika sudah di share ternyata ada tombol yang masih belum ini ya, belum ngelink gitu ya. Ini tadi oke, kita coba ya, kita coba sekali lagi. Oke, ini kita mulai start. Nah, pertanyaan 1 kita coba jawab benar. Nah, maka dia bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini kuisnya belum ya, depan ini tadi belum, kita tautkan ke kuis. Jadi halaman, nah ini Bapak Ibu pentingnya memberi nama halaman. Kuis ada di halaman 15. Oke, kita coba ya ke kuis, kita dibawa ke sini. Anak-anak memulai, misalkan jawabannya salah, nah maka dia harus mengulangi. Oke, seperti ini. Kalau benar, dia bisa ke soal berikutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini caranya sama, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat soal kuis sebanyak mungkin ya, mungkin atau 5 atau 10 yang model salah benar, atau mungkin juga model pilihan ganda. Jadi prinsipnya sama, cuman masing-masing soal nanti Bapak Ibu harus mengkopikan ini lagi ya. Untuk masing-masing soal Bapak Ibu harus mengkopikan. Contohnya ya, ini di jawaban benar ini, kemudian kita geser di sini, kemudian yang jawaban salah juga kita duplicate, lalu kita geser di sini. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengatur masing-masing interaksi ini. Jadi linknya ini kalau jawaban benar nanti harus diganti ini ke kuis 3. Ini misalkan kita tambahkan kuis 3. Nah, jadi untuk soal kedua juga sama. Kalau jawabannya benar berarti ini diganti ke halaman 23. Nah, kalau salah ini nanti kembali ke halaman 20, tidak ke 17 lagi ya, karena kembali ke soal 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi caranya sama terus seperti ini sampai nanti berapa soal yang Bapak Ibu buat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang soal model benar salah. Nah, kalau pilihan ganda seperti apa? Prinsipnya sama Bapak Ibu, nanti pilihan ganda pun kita akan buat seperti ini ya, ada jawaban benar dan salah, kemudian model soalnya ini kita ubah ke misalkan ini pilihan ganda soal ke-1 gitu ya, kita modelnya beda, ini tidak kita pakai. Oke, supaya cepat saya ambilkan dari sini saja. Nah, misalkan ini ya. Oke. Oke, misalkan begini. Jadi Bapak Ibu soalnya di copy di sini, kemudian ada optionnya sampai ABCD atau ABC gitu ya. Nah, tinggal kita mengatur interaksi ini. Jadi anak-anak tuh nanti akan mengklik yang ini, ya, akan mengklik 4 option ini.
ya. Jadi kalau bisa agak besar ya nanti ya, supaya terlihat anak-anak harus ngeklik yang ini gitu ya, jangan sampai nanti anak-anak bingung ya. Atau bisa juga ini di grup supaya lebih aman ya, jadi anak-anak ketika ngeklik, entah ngeklik abjad ini atau ngeklik ini, maka akan bisa ngelink ya, ini akan lebih aman. Cuman kita butuh pelan-pelan seperti ini, mengelompokkan satu-satu. Nah, bagaimana caranya? Sama, kita copy yang ini tadi ya, duplicate lagi. Jawaban benar kita taruh di sini, demikian juga untuk jawaban yang salah. Lalu kita misalkan ini penyebab pemanasan global adalah efek rumah kaca, misalkan yang A betul. Nah, maka yang A inilah yang akan kita tautkan ke jawaban yang benar. Jawaban yang benar tapi yang di sini, yang halaman 24. Halaman 24. Oke, seperti itu. Nah, yang tiga ini otomatis salah. Ya, tiga ini otomatis salah. Nah, maka yang tiga ini nanti jawabannya kita tautkan ke jawaban salah. Nah, seperti ini. Ke jawaban salah yang 25. Ini juga sama, kita tautkan ke halaman 25. Ini juga sama, kita tautkan ke halaman 25. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita coba ya. Nah, misalkan ini anak membaca soalnya lalu menjawab A. Oke, jawabannya benar, maka bisa lanjut ke soal berikutnya. Terus misalkan nanti menjawab salah, itu ya, menjawab salah misalkan yang B atau C atau D, maka dia akan seperti ini. Nah, gitu nggih Bapak Ibu. Jadi semoga bisa dipahami. Ternyata di Canva ini kalau kita mau ngulik bisa sangat keren, sangat interaktif ya. Kita bisa membuat langsung soalnya di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat soal dari aplikasi lain, misalkan Wordwall gitu ya, atau Padlet, atau Gform ya, itu bisa langsung di embed di sini. Ini saya contohkan satu ya. Ini misalkan ini untuk soal ya, ini saya hapus. Kalau di Wordwall misalkan kita sudah punya soal gitu ya, jadi tinggal kita ambil linknya ya, kita salin linknya, lalu kita pastekan di sini ya, bisa langsung di maaf, ini di gambarnya ini ya, atau bisa langsung di sini, akan lebih aman. Kita pilih yang embed ya, kita pilih yang embed, lalu klik yang di sini, pastekan yang di sini. Nah, jadi nanti soal yang dari Wordwall ini nanti anak-anak tidak perlu keluar dari Canva ini, tetapi bisa langsung tetap dimainkan di sini. Nah seperti ini kan, tidak perlu keluar ya, anak-anak bisa langsung tetap main di sini. Oke, atau Bapak Ibu juga bisa soal dari Gform, atau dari, kalau untuk menggali pendapat anak-anak maka bisa pakai Padlet, juga sama caranya. Nanti tautannya ditaruh di sini, kemudian tinggal ditambahkan ke desain, maka langsung muncul di sini. Misalkan Padlet ya, kita coba satu lagi. Misalkan saya pakai yang ini.
ini nanti, nah ini supaya anak-anak bisa menuliskan jawabannya gitu ya. Sebentar. Kalau ini bisa langsung pakai tautannya, pakai yang ini. Kita coba ya pakai ini, tadi sudah. Nah, ini untuk yang Padlet. Jadi kita cek apakah ini nanti anak-anak bisa langsung mengerjakan di sini atau harus keluar gitu ya. Kita cek. Nampaknya jaringannya sedang oke. Nah, kita akan coba. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu ya. Ternyata oke, ini sepertinya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi supaya anak-anak bisa langsung mengerjakan di sini, maka ini harus muncul. Ya, kita coba ya. Nah, di sini anak-anak kita coba. Nah, bisa ya. Ternyata bisa langsung muncul ya. Bisa langsung muncul dan bisa langsung mengerjakan di sini tanpa harus keluar dari multimedia Canva yang sudah kita buat. Oke, kira-kira demikian tadi untuk membuat kuis Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa membuat MPI ini bisa menjadi lebih menarik dengan memberikan audio atau narasi. Nanti bisa kita buat slide by slide seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada pada Canva, yaitu dengan rekam diri ini. Tetapi jika memanfaatkan ini, Bapak Ibu harus sudah meyakini bahwa slide ini sudah fix gitu ya, semuanya sudah fix sampai akhir. Nah, oh ya, ini karena ada kuis dan ini harus supaya menarik ada audionya gitu ya, kita dulukan kuisnya ini ya, kita dulukan kuisnya ini. Jadi nanti ketika siswa menjawab benar, maka akan ada audio jawaban benar. Nah, kebetulan kalau itu saya sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa mencari ya, audio di Canva ini juga sudah ada, nanti silahkan di searching saja audio jawaban salah gitu ya, audio jawaban benar. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini menjawab benar. Nah, kemudian kalau siswa menjawab salah, audionya jadi akan lebih menarik. Nah, karena ini ada slide jawaban benar, jawaban salah itu banyak gitu ya, sebanyak soal yang kita buat, maka ini bisa kita copy Bapak Ibu. Jadi klik yang ini, lalu yang sebelahnya ini tekan tombol di keyboard shift ya, tekan tahan tombol shift lalu Ctrl C ya, copy ya, lalu taruh di sini Ctrl V ya, lalu terus begitu. Pokoknya ada slide jawaban benar, jawaban salah, tinggal di Ctrl V, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini kuis sudah. Berikutnya, supaya MPI ini juga lebih menarik, tidak kosong gitu ya, nanti bisa kita kasih background ya. Backgroundnya Bapak Ibu, ini kalau nyari audio ya, tadi di sini Bapak Ibu, di menu audio silahkan di searching di sini. Ini sebenarnya sudah sangat banyak sekali gitu ya, supaya lebih cepat. Ini saya ndak milih lagi, supaya lebih cepat saya pakai ini. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, kalau sudah, ini bisa diatur nih Bapak Ibu. Jadi karena ini background, maka
ini fade in ya, masuknya supaya halus. Kalau fade out ini juga sama, supaya keluarnya nanti terakhir lagu ini instrumen ini supaya halus. Kemudian kita atur suaranya jangan terlalu keras ya, kita pakai 10 atau 15 gitu ya, kita coba 10 ya, kita coba dulu. Nah ini sudah cukup keras ya. Nah 10 nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan, karena kalau ada narasinya nanti kalau ini terlalu gede maka cukup mengganggu gitu ya. Saya buat 8. Nah kita cek dulu Bapak Ibu. Nah ini ternyata lagunya sudah habis nih, padahal slide-nya belum habis, maka bisa di duplicate ya, tinggal diklik ini aja. Nah dia akan langsung menyesuaikan sepanjang slide yang kita miliki. Nah seperti ini Bapak Ibu. Oke, yang ini sudah ya. Nah sekarang kita tinggal menarasikan slide by slide supaya MPI-nya lebih hidup gitu ya. Caranya Bapak Ibu pastikan ini slide-nya semuanya udah jadi gitu ya. Lalu Bapak Ibu bisa pilih yang unggahan lalu rekam diri kita. Nah ini ya, kita akan coba. Diklik saja. Nah karena kita tidak pakai kamera, nanti kameranya ini bisa di off kan ya, seperti ini. Jadi tanpa kamera, karena kita hanya butuh narasinya saja. Nah kalau dirasa sudah siap, maka Bapak Ibu tinggal klik rekam ya, tapi nanti slide by slide ya. Kalau sudah slide 1 sudah, kemudian slide 2 gitu ya. Oke, kita akan coba ya, kita rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MPI Huta Terbahaya. Bumi kita terancam bahaya. Silahkan pilih menu sesuai yang anak-anak butuhkan. Kompetensi, capaian pembelajaran. Peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam. Nah, kira-kira begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi nanti slide per slide sekiranya perlu dinarasikan, silahkan dinarasikan. Jika sudah yakin maka bisa kita cukupkan gitu ya, bisa kita close dan kita akan kembali ke sini untuk melakukan pengaturan. Nah jadi di sini sudah ada nih, di sini muncul ada icon ini nih. Nah padahal ini kalau kita munculkan, nah jadinya tidak Assalamualaikum warahmatullahi, kurang bagus gitu ya. Maka ini bisa kita samarkan Bapak Ibu. Caranya dikecilkan saja, atau mungkin bisa digeser ya, tempatnya bisa kita geser supaya tidak kelihatan gitu ya. Kita geser, misalkan ditaruh di sini gitu ya, kita geser, kita kecilkan paling kecil, lalu transparansinya bisa kita atur ya. Kita nolkan, kemudian supaya lebih aman posisinya kita taruh yang paling belakang. Nah seperti ini. Jadi kita cek ya. Nah dia udah tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selamat datang di MPI Huta Terbahaya. Bumi kita terancam bahaya. Tadi sudah tidak kelihatan. Nah beda dengan ini. Nah ini juga sama caranya ya. Silahkan. Oke, yang ini juga kita sembunyikan biar tetap di sini, tidak apa-apa. Kita kecilkan saja, kita coba transparansinya kita nolkan, lalu posisinya kita taruh paling belakang. Begitu juga dengan yang ini tadi ya. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu untuk menambahkan audio dengan suara kita sendiri gitu ya, atau bisa juga pakai aplikasi pihak ketiga yang ada di sini.
Nah, tapi kebetulan punya saya sudah habis gitu ya, karena sudah saya pakai untuk pelatihan di beberapa tempat, karena dibatasi sampai 20 ya, 20 kali, dan punya saya sudah habis ini ya, tinggal satu ini, jadi tidak cukup ya. Bisa pakai di ID AI ini ya, atau pakai ada lagi yang ini ya, hygiene AI avatar, ini juga bisa. Cuman kebetulan punya saya juga sudah habis gitu ya, jadi nanti Bapak Ibu yang belum diaktifkan ini bisa diaktifkan supaya lebih menarik ya. Jadi suaranya pakai AI, terus juga nanti ada foto Bapak Ibu yang akhirnya bisa berbicara. Nah, seperti itu Bapak Ibu, supaya tampilan dari MPI kita nanti bisa lebih menarik peserta didik kita. Nah, terakhir Bapak Ibu nanti silahkan berkreasi ya. Terakhir, bagaimana kita membagikan MPI ini supaya bisa dinikmati untuk belajar peserta didik kita. Caranya kita klik bagikan, lalu pilih yang silahkan pilih yang ini Bapak Ibu ya, tautan tampilan untuk publik ya, tautan tampilan untuk publik, pastikan yang ini ya. Kemudian kita klik buat tautan, setelah itu pilih salin, dan inilah yang nanti akan kita share ke peserta didik, sehingga nanti peserta didik bisa menikmati MPI ini. Kita coba di tab baru ya. Nah, kebetulan karena ini juga nanti seperti ini ya jadinya. Nah, nanti tampilan di peserta didik akan seperti ini Bapak Ibu. Kita maximize ini suaranya. Nah, seperti ini. Oke, kita start. Nah, jadinya akan seperti, silahkan pilih menu sesuai yang anak-anak butuh. Kompetensi. Oke, nah kira-kira demikian. Silahkan pilih menu yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial sederhana ini bisa bermanfaat. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa berkreasi dengan lebih bagus lagi tentunya ya. Kemudian silahkan lebih sering untuk mencoba, karena ternyata di Canva ini Masya Allah luar biasa. Semakin kita explore, semakin banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang itu tentu sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.